Jadi berdasarkan survei, katanya cewek itu lebih banyak ngejawab lebih memilih cowok jelek tapi kaya dibandingin cowok ganteng tapi miskin. Pertama-tama menurut gua yang namanya survei itu hanyalah bacot belaka. Maksudnya kita milih jawaban itu ketika ditanya itu kita milih jawaban yang paling ideal aja. Maksud cowok jelek tapi kaya di sini kan artinya yang lebih penting buat masa depan itu tentu duit. Ya lu sebagai cowok harus punya kerjaan yang stabil, ekonomi yang stabil, karena gimana pun juga ngebangun keluarga itu perlu duit. Ganteng doang tapi kalau saldo di bank nol ya percuma. Gue ngerti kok kenapa banyak cewek milih jawaban ini, karena ini yang paling ideal bagi keberlangsungan hidup rumah tangga ke depannya. Jadi ini jawaban yang ideal gitu, jawaban yang paling make sense, bisa diterima di masyarakat. Tapi harus selalu kita ingat itu omongan yang sekedar omongan. Orang ngomong A bisa jadi tindakannya B. Cewek lebih milih cowok jelek tapi kaya pas ditanya, tapi realitanya pas ngelakuinnya di kehidupan sehari-hari dia lebih pilih cowok ganteng yang mongondo, cuek, no effort sama sekali dibandingkan cowok yang jelek tapi kaya yang udah perhatian banget mungkin ke dia selama ini, selalu ngeluangin waktu, ngasih apapun, nurutin selalu apapun BM si cewek. Nah kalau udah kayak gini kan berarti at the end yang menang itu genetik. Ya kan, cowok ganteng dilihatnya bisa ngasih keturunan yang good looking nanti di mata si cewek. Kalau misalkan dia nikah dan punya anak, duit bisa dicari, tapi genetik itu stay, bawaan dari lahir. Sebelum gue lanjut, izin promosiin ibu gue rebut kembali Mahkota Muking, sebuah panduan ultimate buat cowok yang pengen level up diri di 4 aspek penting: mind, pikiran, body, tubuh, woman, wanita, dan soul, jiwa. Terutama di bagian woman, wanita, gue bahas segala hal yang perlu lu ketahui tentang cara berhadapan sama lawan jenis, yang pastinya fokusnya ke manfaatin mengeluarkan energi maskulin yang udah lu punya sebagai cowok biar lu bisa ngebalance energi feminim si cewek. Karena banyak cowok yang nggak ngerti ini akhirnya jadi bucin, loser, sim yang nggak direspek sama sekali sama wanita. Baca ibu gue biar lu ngerti cara jadi cowok maskulin yang disukai sama cewek tanpa harus bertingkah cringe, bertingkah bodoh. Link ebook ada di deskripsi. Kenapa gue tertarik ngebahas topik kali ini? Karena nggak jarang, bahkan sering banget gue baca komentar dari waktu ke waktu yang ngegampangin seolah-olah duit itu segalanya in terms of mendapatkan hati lawan jenis. Kayak contohnya pas gue ngebahas tentang aura novab yang menarik lawan jenis, pasti ada yang komen, lu nggak perlu stop pemo kok buat menarik cewek, cukup punya duit banyak, cewek pasti mau. Tidak sesimpel itu bro. Cara pandang ini menurut gue sangat toksik. Dengan duit pasti dapet cewek. Secara luarannya iya, siapa sih yang gak suka duit? Tapi kalau boleh gue tebak nih, para cowok yang percaya sama pola pikir sesat kayak gini tuh belum pernah sama sekali merasakan genuine desire dari seorang cewek. Paham gak sih? Genuine desire itu tuh maksudnya cewek obses banget ke diri lu, terlepas dari seberapa kaya diri lu, seberapa tinggi jabatan lu, seberapa bagus mobil yang lu punya, terlepas dari segala hal yang berbau material yang melekat di diri lu. Jadi cewek suka sama lu murni karena lunya as a person, as a human being, sebagai seorang manusia. Dan ini pasti dipengaruhi kuat sama aspek fisik, genetik, penampilan fisik lu, aura testosteron yang lu pancarkan sehingga bikin si cewek itu horny gitu ke lu. Kalau lu mikirnya masih selama ada duit cewek pasti mau, ya berarti logikanya juga cewek mau deket-deket sama lu selama ada duit doang dong. Berarti cewek sebenarnya bukan suka sama lu, tapi sama duit lu. Dan kalau faktor duit ini dibuang dari diri lo, ya udah siap-siap ditinggal, goodbye. Beda sama cowok yang nggak punya duit mungkin, tapi secara genetik superior. Cewek tetap ada rasa horny, tetap ada rasa suka, desire, tetap suka, tetap mau berada dekat-dekat dengannya as a person. Jadi sukanya tuh ke orangnya. Paham kan? Coba kita berkaca sedikit ke sejarah manusia di zaman sebelum peradaban itu ada. Ingat, duit itu di zaman manusia masih berprofesi sebagai pemburu, pengumpul itu nggak ada loh. Duit nggak eksis. Jadi nggak mungkin dong di zaman itu lu bilang, selama ada duit, cewek pasti nempel. What the hell is duit? Berarti kriteria cowok yang dipilih sama cewek di masa itu sehingga oleh karenanya sukses di urusan reproduksi, yaitu cowok-cowok pemburu tangguh yang produktif banget nanggepin hewan buruan, karena hewan buruan itu artinya bagus buat survival, keberlangsungan hidup suku atau keluarganya. Dan faktor yang nentuin cowok bisa sukses dalam berburu itu ketahanan fisiknya. Berarti cowok yang secara fisik lebih lincah, lebih gesit, lebih tangguh, lebih agresif, itu bakal lebih sukses dalam berburu dibandingkan cowok yang lemah, yang lemot, yang weak secara fisik. Artinya di sini apa coba? Artinya cowok-cowok yang jago berburu itu punya hormon testosteron yang lebih tinggi. Testosteron yang lebih tinggi berarti secara fisik juga itu lebih atraktif dibandingkan cowok yang rendah secara testosteron. Ini udah terbukti secara ilmiah. At the end, ujung-ujungnya balik lagi ke faktor fisik juga kan. Bukan duit yang sebenarnya cewek suka dan mau, tapi cowok dengan genetik plus fisik yang bagus, efek dari hormon testosteron yang tinggi, yang optimal. Dan testosteron tinggi ini efek dari kompetensinya, skillnya,
jiwa kompetitifnya, mentalnya, pola pikirnya, semuanya berhubungan erat satu sama lain. Maka dari itu, survei cewek lebih suka cowok jelek tapi kaya yang tadi kita bahas itu tuh bahaya banget menurut gua. Kenapa? Ini jadi makin memvalidasi para cowok yang selama ini percaya duit adalah segalanya di urusan mendapatkan hati lawan jenis. Ya of course lu bisa membeli cewek dengan duit, tapi yang gue yakin banget, lu nggak bisa membeli dengan duit cewek yang horny banget, sehorny-hornynya kayak lu, kayak rasanya dia pengen merobek baju lu, terus memakan lu. Ini yang dimaksud sebagai genuine desire, rasa ketertarikan yang murni ke orangnya. Ini yang nggak bisa dibeli sama duit. Kalau melibatkan duit ya sifat hubungannya jadi transaksional. Cowok gue udah ngasih duit ke gue, jadi gue harus bersikap baik ke dia. Tapi sikap baiknya ini atas dasar keterpaksaan, pura-pura, fake smile. Dan banyak cowok yang pada nyaman di kondisi kayak gini gitu. Ya karena mereka mikirnya duit bisa membeli segalanya. Thank you so much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.